Mengejutkan, seantero dunia bisa dibikin heboh. Diumumkan langsung oleh FIFA, Amerika Serikat resmi dicoret sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026, Erick Thohir langsung gerak cepat ajukan diri. Sempat mengkritik, pandit senior Belanda ini doakan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, sebut skuad Garuda berhak ke panggung dunia. Breaking news. Seketika Garuda fans bisa dibuat geger, media nomor 1 Belanda ini bocorkan calon pelatih timnas Indonesia U20 pengganti Indra Syafri. Sosoknya sudah terkenal di Belanda. Beckham putra terus mendunia. FIFA sejajarkan pemain timnas Indonesia itu bersama David Beckham, Kylian Mbappe hingga Toni Kroos. Kira-kira apa ya yang membuatnya begitu istimewa? Nah ini nih, mantap! Patrick Kluivert panggil 4 pemain naturalisasi tambahan ke timnas Indonesia di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kira-kira siapa saja ya mereka? Pemain timnas Indonesia makin dilirik dunia. Klub elit Inggris ini ikut ramaikan perburuan demi dapatkan Jai Itzes di bursa transfer. Yuk simak ulasan terlengkapnya sebagai berikut. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Mengejutkan, seantero dunia bisa dibikin heboh. Diumumkan langsung oleh FIFA, Amerika Serikat resmi dicoret sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026, Erick Thohir langsung gerak cepat ajukan diri. Dalam sebuah pengumuman yang mengguncang dunia olahraga, FIFA secara resmi mencabut status Amerika Serikat sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026, sebuah keputusan yang mengubah lanskap sepak bola global. Penyebabnya bukanlah kendala teknis atau finansial, melainkan keterlibatan AS dalam konflik perang di Timur Tengah serta kebijakan kontroversial Presiden Donald Trump yang melarang warga dari 12 negara memasuki wilayah AS. Di tengah gejolak ini, Indonesia, di bawah kepemimpinan visioner Erick Thohir, dengan cepat mengajukan diri sebagai kandidat pengganti, menawarkan Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, sebagai pusat perhelatan akbar. Dengan timnas Indonesia tengah berjuang di babak kualifikasi, peluang ini bukan sekadar ambisi, melainkan langkah strategis untuk mengukir sejarah, memajukan pariwisata, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Apa yang mendorong FIFA mengambil langkah drastis ini? Dan bagaimana Indonesia memposisikan diri untuk meraih peluang bersejarah ini? Piala Dunia 2026, yang dijadwalkan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026, dirancang sebagai turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola, dengan 48 tim peserta dan 104 pertandingan yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Amerika Serikat awalnya ditunjuk untuk menjadi tuan rumah 78 pertandingan di kota-kota seperti Los Angeles, New York, dan Dallas, menjanjikan tontonan megah yang akan disaksikan miliaran penonton di seluruh dunia. Namun, eskalasi konflik di Timur Tengah mengubah segalanya. Pada 13 Juni 2025, Israel melancarkan serangan rudal terhadap fasilitas militer Iran, memicu respons keras dari Teheran yang menargetkan kota-kota seperti Tel Aviv dan Haifa. Situasi memanas ketika Amerika Serikat, di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, melancarkan serangan udara pada 21 Juni 2025 terhadap 3 fasilitas nuklir Iran di Fordo, Isfahan, dan Natanz, dengan dalih mencegah ancaman nuklir. Iran, yang didukung Rusia sebagai sekutu strategis, membalas pada 23 Juni dengan meluncurkan 19 rudal ke pangkalan udara Al-Udeid di Doha, Qatar, markas utama militer AS, dan pangkalan di Irak. Penutupan ruang udara Doha dan ketegangan di Teluk Persia menciptakan ketidakstabilan yang mengguncang kawasan. Konflik ini diperparah oleh kebijakan kontroversial Trump pada Maret 2025 yang melarang warga dari 12 negara, termasuk Iran, Afghanistan, Libya, Myanmar, Somalia, Sudan, Yaman, Chad, Republik Kongo, Gini Khatulistiwa, Eritrea, dan Haiti, memasuki Amerika Serikat, baik sebagai imigran maupun non-imigran. Meskipun pengecualian diberikan untuk pemain, pelatih, dan staf tim Piala Dunia, larangan ini kemungkinan besar akan menghambat kedatangan supporter dari negara-negara tersebut, termasuk Iran, yang telah lolos sebagai tim ke-6 ke putaran final Piala Dunia 2026. FIFA, yang menjadikan inklusivitas sebagai pilar utama, menilai bahwa keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik militer
ditambah dengan kebijakan imigrasi yang diskriminatif, akan mengganggu semangat persatuan turnamen. Presiden FIFA Gianni Infantino, yang pada 2022 menegaskan bahwa Piala Dunia harus menjadi ajang yang merangkul semua bangsa, mengumumkan pencabutan status Amerika Serikat sebagai tuan rumah pada Juni 2025, menyisakan Kanada dan Meksiko untuk menangani sebagian besar pertandingan. Keputusan ini membuka peluang bagi negara lain untuk mengambil peran penting. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI dan tokoh yang telah mentransformasi sepak bola Indonesia, dengan sigap mengajukan Indonesia sebagai kandidat pengganti untuk menyelenggarakan sebagian pertandingan Piala Dunia 2026. Indonesia menawarkan infrastruktur modern, termasuk SUGBK dengan kapasitas 77.000 penonton dan Jakarta International Stadium, JIS, berkapasitas 82.000, yang telah direnovasi pada 2024 untuk memenuhi standar FIFA. Stadion pendukung lainnya, seperti Stadion Sijalak Harupat di Bandung, Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya, dan Stadion Gelora Sriwijaya di Palembang, juga siap digunakan. Ditambah dengan fasilitas seperti Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung, Indonesia memiliki keunggulan logistik yang signifikan. Pengalaman menyelenggarakan pertandingan internasional, seperti kemenangan 1-0 atas Tiongkok pada 5 Juni 2025 di SUGBK di hadapan 77.000 penonton, menunjukkan kesiapan Indonesia. Antusiasme supporter, yang dikenal menciptakan atmosfer menggetarkan di SUGBK, menjadi daya tarik utama bagi FIFA untuk mempertimbangkan Indonesia sebagai pengganti Amerika Serikat. Langkah Erick Thohir mencerminkan visi strategis untuk menempatkan Indonesia sebagai kekuatan baru di panggung olahraga global. Di bawah kepemimpinannya, peringkat FIFA Indonesia telah melonjak dari 173 ke 118 sejak 2020, didukung oleh modernisasi infrastruktur dan pengembangan talenta muda. Penyelenggaraan Piala Dunia, menurutnya, adalah kesempatan untuk memamerkan budaya Indonesia, dari tari tradisional hingga kuliner khas, sambil memperkuat posisi negara sebagai tujuan wisata dan investasi. Indonesia telah sukses menggelar turnamen seperti Piala AFF 2020 dan laga-laga kualifikasi Piala Dunia, menunjukkan kapasitas organisasi yang mumpuni. Stabilitas politik dan ekonomi Indonesia, yang terhindar dari konflik Timur Tengah, menjadikannya kandidat ideal di mata FIFA, yang membutuhkan solusi cepat untuk memastikan kelancaran turnamen. Sementara itu, Timnas Indonesia tengah berjuang di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, yang berlangsung pada 8-14 Oktober 2025. Setelah finish di posisi keempat grup C putaran ketiga dengan kemenangan 1-0 atas Bahrain, 25 Maret 2025, dan Tiongkok, 5 Juni 2025, serta kekalahan 1-5 dari Australia, 20 Maret 2025, dan 0-6 dari Jepang, 10 Juni 2025. Skuad Garuda kini menghadapi Qatar, Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, UEA, dan Oman. Babak keempat menggunakan format round robin dengan 2 grup berisi 3 tim, di mana juara grup lolos langsung ke Piala Dunia, dan runner-up melaju ke babak kelima untuk memperebutkan tiket playoff antar konfederasi. Indonesia, yang berada di pot ketiga bersama Oman, peringkat FIFA 118 dan 77, harus bersaing dengan tim pot 1, Qatar, Arab Saudi, dan pot 2, Irak, UEA, dalam pengundian pada 17 Juli 2025. Lawan seperti Qatar, dengan kecepatan Akram Afif, dan Irak, dengan kekuatan fisik Aiman Hussein, menjadi ujian berat. Meski menghadapi tantangan besar, Timnas Indonesia memiliki modal kuat. Kemenangan 2-0 atas Arab Saudi pada November 2024 menunjukkan potensi mereka, dengan Marcelino Ferdinand mencetak 2 gol melalui umpan Tom Haye, serta Jai Idzes dan Rizky Ridho yang berhasil mematikan serangan Salem Al-Dausari. Indonesia mencatat 12 tembakan, 4 tepat sasaran, dan penguasaan bola 42%, menunjukkan efisiensi dalam serangan balik. Prestasi lainnya termasuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023, menang 1-0 atas Vietnam, imbang 2-2 melawan Irak, dan perempat final Piala Asia U23 2024, menang adu penalti November 10 atas Korea Selatan. Jai Idzes, dengan 72% duel udara dimenangkan, Tom Haye dengan akurasi umpan 90%, dan Ula Romeni, yang mencetak gol penalti melawan Tiongkok, menjadi pilar utama. Namun, inkonsistensi di bawah pelatih Patrick Kluivert menuntut penyempurnaan taktik untuk menghadapi tim-tim fisik dari Timur Tengah. Jika babak keempat kualifikasi dipindahkan ke Indonesia akibat ketidakstabilan di Qatar,
keuntungan bermain di kandang akan menjadi dorongan besar. Kemenangan atas Tiongkok di SUGBK dengan 77.000 supporter menciptakan atmosfer menggetarkan, menunjukkan peran penting supporter sebagai kekuatan tambahan. Pemain muda seperti Rafael Struijk, Witan Sulaiman, dan Hoki Caraka, dipadukan dengan pengalaman Emil Audero dan Justin Hubner, memberikan harapan untuk bersaing di level tinggi. Atmosfer SUGBK, yang dikenal mampu mengintimidasi lawan seperti Bahrain, dapat menjadi kunci untuk menghadapi Qatar atau Irak. Jika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia, peluang lolos ke turnamen akan semakin terbuka, baik melalui jalur kualifikasi maupun potensi wildcard sebagai tuan rumah. Dukungan supporter di SUGBK dapat mendorong Jai Itzes dan rekan-rekannya untuk menciptakan kejutan di panggung dunia. Penyelenggaraan Piala Dunia 2026 di Indonesia akan membawa dampak yang jauh melampaui lapangan hijau. Kedatangan puluhan ribu supporter dari 48 negara peserta akan memenuhi destinasi wisata seperti Bali, Yogyakarta, Lombok, Labuan Bajo, dan Raja Ampat, mendorong pertumbuhan sektor perhotelan, transportasi, dan kuliner. Qatar, sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022, meraup pendapatan 17 miliar dolar Amerika dari pariwisata dan sponsor, dan Indonesia, dengan populasi 270 juta dan antusiasme sepak bola yang luar biasa, memiliki potensi untuk melampaui angka tersebut. SUGBK dan JIS akan menjadi wadah untuk memamerkan budaya Indonesia melalui upacara pembukaan yang menampilkan tari tradisional, musik gamelan, dan produk lokal seperti batik, tenun, serta kuliner khas seperti rendang dan soto. Usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM, akan mendapat manfaat dari penjualan souvenir, merchandise, dan makanan tradisional, menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Secara ekonomi, Piala Dunia akan memberikan dorongan signifikan bagi Indonesia. Ribuan lapangan kerja akan tercipta, mulai dari staf acara, petugas keamanan, hingga pemandu wisata. Investasi dalam infrastruktur, seperti peningkatan bandara di Jakarta, Surabaya, dan Palembang, serta modernisasi transportasi umum, akan meninggalkan warisan jangka panjang. Afrika Selatan, tuan rumah Piala Dunia 2010, mencatat kenaikan PDB sebesar 0,4% dan menarik 400.000 wisatawan, dan Indonesia, dengan basis penggemar sepak bola yang besar, berpotensi melampaui capaian tersebut. Eksposur global melalui siaran televisi dan liputan media akan memperkuat citra Indonesia sebagai destinasi wisata dan pusat investasi, menarik perhatian perusahaan multinasional dan sponsor. Promosi destinasi seperti Borobudur, Komodo, dan Danau Toba akan meningkatkan kunjungan wisatawan, memperkuat sektor pariwisata yang telah menyumbang 4,5% terhadap PDB nasional pada 2024. Bagi Timnas Indonesia, menjadi tuan rumah Piala Dunia adalah peluang emas untuk bersinar di panggung global. Jepang dan Korea Selatan pada Piala Dunia 2002 menunjukkan bagaimana dukungan tuan rumah dapat mendorong performa, dengan Jepang mencapai babak 16 besar dan Korea Selatan menembus semifinal. Indonesia, dengan talenta seperti Tom Haye, Jai Itzes, dan Rafael Struijk, memiliki potensi untuk menciptakan kejutan serupa. Kemenangan atas Arab Saudi pada 2024 dan performa solid di Piala Asia 2023, dengan lolos ke babak 16 besar, menunjukkan bahwa skuad Garuda mampu bersaing dengan tim-tim elit. Pemain muda seperti Hoki Caraka, Arhan Fikri, dan Ivar Jenner akan mendapat kesempatan untuk unjuk gigi. Sementara pengalaman Emil Audero, Justin Hubner, dan Kevin Dix memperkuat lini tim. Dukungan supporter di SUGBK, yang dikenal menciptakan atmosfer intens, akan menjadi katalis untuk performa maksimal. Inisiatif Erick Thohir untuk mengajukan Indonesia sebagai tuan rumah mencerminkan visi strategis dan keberanian untuk mengambil peluang besar. Dengan rekam jejak memodernisasi infrastruktur olahraga dan mengembangkan talenta muda, ia memahami potensi Piala Dunia untuk mengubah wajah sepak bola Indonesia. Keputusan FIFA mencabut status Amerika Serikat adalah titik balik bersejarah, dan Indonesia siap mengisi kekosongan tersebut dengan SUGBK sebagai pusat perhatian. Meskipun tantangan di babak kualifikasi tetap berat, dengan dukungan supporter dan infrastruktur kelas dunia, Indonesia memiliki peluang untuk menorehkan prestasi di panggung global. Dampaknya akan melampaui olahraga, mendorong pertumbuhan pariwisata, ekonomi, dan kebanggaan nasional. Piala Dunia 2026 bukan lagi sekadar impian, melainkan tujuan yang dapat diraih dengan semangat Garuda yang tak pernah padam. Bagaimana menurut kalian?
Apakah kalian setuju jika Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena sejarah tidak hanya ditulis oleh mereka yang bermain di lapangan. Sempat mengkritik, pandit senior Belanda ini doakan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, sebut skuad Garuda berhak ke panggung dunia. Pandit senior Belanda, K.S. Kwakman, berharap timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Sebagai informasi, pria berusia 41 tahun itu pernah menjadi pemain profesional untuk NAC Breda, FC Groningen, hingga FC Augsburg. K.S. Kwakman lalu memutuskan gantung sepatu pada 2018 dan kini beralih profesi menjadi pandit di Eredivisie alias Liga Belanda. Usai sempat mengkritik timnas Indonesia, kini dia memuji kiprah skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. K.S. Kwakman pernah takjub dengan timnas Indonesia yang sukses mengalahkan Bahrain 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 25 Maret 2025. Minggu lalu saya katakan bahwa apa yang terjadi di sana, Indonesia, luar biasa. Saya benar-benar berharap mereka, timnas Indonesia, sukses, kata K.S. Kwakman, dikutip dari Voetbal Premier. Peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 kembali hidup usai melibas Bahrain. Skuad Garuda berada di posisi keempat grup C dengan 9 poin. Nantinya, dua tim teratas akan lolos lang ke Piala Dunia 2026, sedangkan tim peringkat 3 dan 4 masih harus berjuang di putaran keempat. K.S. Kwakman pun mendoakan timnas Indonesia agar lolos ke Piala Dunia dan bisa sukses dalam jangka waktu yang panjang. Mudah-mudahan ini juga akan menghasilkan sesuatu bagi Indonesia dalam jangka panjang. Doa pandit senior Belanda itu. Jadi, saya berharap mereka berhasil lolos Piala Dunia. Jika mereka lolos, mereka berhak mengikuti Piala Dunia. Sesederhana itu, tambahnya. Mantan pemain Volendam itu juga senang melihat Denny Lanzaat dan Alex Pastoor menjadi asisten pelatih timnas Indonesia besutan Patrick Kluivert. Sangat menyenangkan bahwa Belanda terlibat dan saya kenal baik dengan Denny Lanzaat serta Alex Pastoor, tandasnya. Breaking news. Seketika Garuda fans bisa dibuat geger, media nomor 1 Belanda ini bocorkan calon pelatih timnas Indonesia U20 pengganti Indra Syafri. Sosoknya sudah terkenal di Belanda. Siapa sosok pengganti Indra Syafri sebagai pelatih timnas Indonesia U20 dibocorkan media Belanda. Salah satu media Belanda, Limburger, melaporkan ex-PSV Eindhoven menjadi pelatih timnas Indonesia U20. Frank van Kempen dari Sevenum akan menjadi pelatih timnas Indonesia U20. Tulis media Belanda tersebut pada laporan tertanggal 27 Juni 2025. Menurut media asing tersebut, awalnya Frank van Kempen sempat dirumorkan akan menjadi asisten pelatih untuk Gerald van den Burg di timnas Indonesia U23. Dia akan tetap memegang posisi itu, tetapi sekarang juga dia akan bertanggung jawab atas timnya sendiri, ulas Limburger. Masih dari sumber yang sama, Frank Kempen dalam waktu dekat akan segera bergabung dengan staf kepelatihan dari Belanda di timnas Indonesia. Frank Kempen akan segera bergabung dengan tim Belanda yang telah menetap di Indonesia sejak Februari lalu, dengan Jordi Cruijff sebagai penasihat teknis baru, Patrick Kluivert sebagai pelatih nasional dan Denny Lanzaat, Alex Pastoor dan Van den Burg sebagai asistennya. Rumor soal Van Kempen jadi asisten pelatih timnas Indonesia U23 berhembus cukup kencang pada akhir Februari 2025. Salah satu media Belanda, Soccer News NL, menyebutkan bahwa Van Kempen akan datang ke Indonesia pada Rabu 12 Maret 2025. Van Kempen akan terbang ke Indonesia untuk pertama kalinya pada 12 Maret dan akan langsung dimasukkan dalam seleksi pertama untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Bahrain dan Australia, ulas media Belanda itu. Masih dari sumber yang sama, Van Kempen dikabarkan mau jadi asisten pelatih timnas Indonesia U23 karena dorongan dari Gerald van den Burg. Keduanya akan bahu-membahu di timnas Indonesia U23. Bersama tim muda Indonesia, kualifikasi Olimpiade 2028 di Los Angeles menjadi target besar keduanya. Untuk tahun ini, duo Van den Burg dan Van Kempen juga akan hadapi tantangan di Piala Asia awal tahun depan. Namun, jalan itu tidak akan mudah, karena kekuatan utama Indonesia masih harus mengatasi sejumlah rintangan, ulas Soccer News NL. Van Kempen memiliki rekam jejak mentereng, pernah menjadi asisten di VVV Venlo 2022 hingga 2024.
Helmond Sport 2019 hingga 2022, NAC Breda U21 2018 hingga 2019, dan Sparta U21 2017 hingga 2018. Ia juga melatih Belanda U20 2014 hingga 2016 bersama Remy Regenersse, menangani pemain seperti Denzel Dumfries dan Tom Haye. Menariknya setelah itu, pria 53 tahun tersebut menjadi video analis untuk PSV Eindhoven mulai dalam satu musim dari 2011 sampai 2012. Setahun berada di PSV, Van Kempen lantas berkarir lagi sebagai pelatih kepala VVV Venlo II. Ia juga menjadi asisten di tim senior hingga tahun 2014. Beckham putra terus mendunia. FIFA sejajarkan pemain timnas Indonesia itu bersama David Beckham, Kylian Mbappe hingga Toni Kroos. Kira-kira apa ya yang membuatnya begitu istimewa? Pemain timnas Indonesia, Beckham putra, seakan terus melambung namanya di kancah dunia usai kembali disoroti oleh FIFA. Kali ini, FIFA memajang foto bintang Persib Bandung itu bersama sejumlah pemain top dunia seperti David Beckham, Kylian Mbappe hingga Toni Kroos. Momen tersebut diunggah oleh induk organisasi sepak bola dunia itu di akun Instagram resminya, FIFA World Cup, pada Jumat, 27 Juni 2025. Terlihat, foto Beckham putra menempati slide pertama dalam unggahan FIFA dengan caption, "Kembali bertemu libur panjang." Selain sang pemain timnas Indonesia dan Persib Bandung itu, FIFA juga menyertakan foto sejumlah legenda dan pemain sepak bola dunia. Mulai dari legenda Manchester United, David Beckham. Menariknya, Beckham putra sendiri memiliki nama yang sama seperti sang pria asal Inggris itu. Selain itu, FIFA juga memasang foto bintang Real Madrid Kylian Mbappe, legenda Real Madrid Toni Kroos, hingga pemain Jepang Yuto Nagatomo. Khusus untuk Beckham putra, sang gelandang berusia 23 tahun itu menjadi sorotan karena disejajarkan bersama para pemain top dunia di unggahan tersebut. Tak sedikit netizen Indonesia yang merasa bangga terhadap sang pemain timnas Indonesia itu dengan menuliskannya di kolom komentar postingan FIFA. Seperti diketahui, Beckham putra sebagai pemain debutan di timnas Indonesia senior telah mencuri perhatian selama FIFA Matchday Juni 2025 ini. Utamanya ketika laga ke-9 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara timnas Indonesia versus Cina pada Kamis, 5 Juni 2025. Dalam laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta tersebut, Beckham putra seakan membungkam para pengkritiknya. Dalam pemain kelahiran Bandung itu mencatatkan debutnya untuk timnas Indonesia dengan menaklukkan Cina 1-0 berkat gol dari Ula Romeni. Dalam laga itu, Beckham putra masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-74 untuk menggantikan seniornya, Tom Haye. Tak butuh waktu lama, winger atau playmaker Persib Bandung itu langsung menunjukkan kualitasnya, tepatnya 4 menit setelah bermain. Tercatat, Beckham putra nyaris mencetak assist untuk Kevin Dix setelah mengacak-acak pertahanan Cina di area kotak penalti. Sang pemain yang akrab disapa Etam itu memberikan umpan matang ke Kevin Dix. Sialnya, sepakan Kevin Dix mampu ditepis oleh kiper Cina. Sepanjang 16 menit di lapangan, Beckham putra mencatatkan 1 dribble sukses, melepaskan 8 operan dengan 5 diantaranya akurat. Saat timnas Indonesia kalah 0-6 dari Jepang pada 10 Juni 2025, Beckham putra dipercaya bermain sebagai starter. Sayangnya, dia tidak bisa berbuat banyak. Meski begitu, Beckham putra menjadi salah satu bagian dari pemain yang meloloskan skuad Garuda ke putaran keempat kualifikasi. Nah ini nih, mantap! Patrick Kluivert panggil 4 pemain naturalisasi tambahan ke timnas Indonesia di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kira-kira siapa saja ya mereka? Patrick Kluivert panggil 4 pemain naturalisasi tambahan ke timnas Indonesia untuk babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Peluang ini tentunya tetap terbuka lebar. Sebab, laga di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 begitu krusial. Skuad Garuda perlu jadi juara grup untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Diketahui, timnas Indonesia lolos ke babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kepastian itu didapat usai finish di urutan 4 pada klasemen akhir grup C babak ketiga kualifikasi. Di babak 4, ada 6 negara yang akan bersaing perebutkan 3 tiket ke Piala Dunia 2026. Keenam negara itu adalah Indonesia,
Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Irak, dan Oman. Nantinya, keenam negara itu akan dibagi jadi 2 grup. Hanya juara grup yang lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, runner-up masih punya peluang main di Piala Dunia 2026 lewat jalur playoff. Mendapati persaingan sengit bakal dihadapi timnas Indonesia, akankah Patrick Kluivert panggil 4 pemain naturalisasi tambahan? Hal ini berpeluang dilakukan pelatih timnas Indonesia itu demi membuat skuad Garuda lebih tangguh. Dengan skuad saat ini, timnas Indonesia masih tampil inkonsisten. Di laga terakhir grup C, skuad Garuda bahkan babak belur dihajar Jepang 0-6. Lantas, siapa saja pemain keturunan yang bisa dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia? Sejumlah pemain keturunan diketahui sudah dikaitkan lama dengan skuad Garuda. Setidaknya, ada 4 pemain naturalisasi tambahan ke timnas Indonesia untuk babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berpotensi dipanggil, yakni Jayden Oosterwolde, Pascal Struijk, Tristan Goojer, dan Miliano Jonathans. Keempat nama itu diketahui tengah berkarier di Eropa. Jayden Oosterwolde kini membela klub Turki, Fenerbahce. Bek berusia 23 tahun ini bahkan dikabarkan sudah pertemuan langsung dengan asisten pelatih timnas, Alex Pastor, pada Februari 2025. Kemudian, ada Pascal Struijk. Dia kini membela klub Inggris, Leeds United. Namanya dikaitkan dengan timnas Indonesia, usai terlihat berada satu tribun dengan Patrick Kluivert. Momen itu terjadi saat Kluivert menyaksikan laga Leeds melawan Oxford United di kompetisi Championship Inggris musim ini. Ketiga, Tristan Goojer kini main di Belanda bersama PEC Zwolle. Pemain satu ini biasa bermain di posisi fullback kanan. Perekrutannya bisa dipermudah karena adanya sang rekan setim, Eliano Reijnders, yang sudah membela timnas Indonesia saat ini. Terakhir, Miliano Jonathans. Sama seperti Goojer, dia juga main di Belanda, tetapi membela FC Utrecht. Namanya ramai dikaitak dengan timnas Indonesia, usai ayahnya diketahui berada di Indonesia pada Maret 2025. Menarik menantikan langkah PSSI selanjutnya. Akankah nama-nama itu benar dinaturalisasi dalam waktu dekat? Laga babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 diketahui akan bergulir pada Oktober 2025. Pemain timnas Indonesia makin dilirik dunia. Klub elit Inggris ini ikut ramaikan perburuan demi dapatkan Jai Idzes di bursa transfer. Pemain timnas Indonesia nampaknya kini makin dilirik dunia setelah salah satu klub elit Eropa kini ikut meramaikan perburuan demi mendapatkan Jai Idzes di bursa transfer. Jai Idzes masih menarik perhatian, di mana kapten timnas Indonesia sekaligus Venezia masih menjadi rebutan klub top Eropa. Tercatat pemain berdarah Belanda itu memang tengah menjadi rebutan sejumlah klub di Liga Italia, seperti dikaitkan akan bergabung dengan Inter Milan, Juventus, Udinese, Fiorentina, Bologna, Lecce hingga Torino. Namun penawaran untuk mendapatkan Jai Idzes tak hanya datang dari klub Serie A saja, akan tetapi juga menarik minat klub Liga Inggris yakni Aston Villa. Melansir dari Tuttosport dan Calcio Mercato, Aston Villa dikabarkan turut meramaikan perburuan untuk mendapatkan pemain berusia 25 tahun tersebut. Walau demikian, seandainya pemain timnas Indonesia itu bergabung dengan klub Liga Inggris tersebut, maka Idzes diyakini akan menghadapi tantangan berat. Pasalnya, Idzes harus bersaing untuk mendapatkan tempat utama di lini belakang. Ia harus bersaing dengan pemain seperti Pau Torres, Tyrone Mings, hingga Ezri Konsa yang menjadi andalan Unai Emery. Tuttosport juga melanjutkan bahwa Jai Idzes kemungkinan besar memang akan hengkang dari Venezia setelah klub tersebut terdegradasi. Maka tak heran jika banyak klub elit Eropa yang berbondong-bondong untuk mendapatkan tanda tangan sang bek tangguh tersebut. Meski demikian, sejauh ini baru Udinese yang dilaporkan sudah melayangkan tawaran resmi, yakni sebesar 56 juta euro, atau setara 87,5 rupiah, hingga 105 miliar rupiah. Akan tetapi Jai Idzes dipercayai tak akan mudah hengkang karena persoalan muncul karena permintaan harga dari Venezia yang mana sekitar 10 juta euro, 189 miliar rupiah. Nominal tersebut di atas dari harga pasaran Idzes, sebagaimana yang ditaksir oleh Transfermarkt, yaitu senilai 7,5 juta euro, 130 miliar rupiah. Sekadar informasi, selain di timnas Indonesia, Jai Idzes juga menjadi andalan di Venezia di mana dirinya mampu tampil solid sepanjang 35 laga di liga.
Jai Itzes tercatat memiliki akurasi umpan sebesar 87,1%, melakukan 29 tackle sukses, 32 intercept, dan 113 kali merebut bola. Lalu telah memenangkan 115 duel, dan hanya mengoleksi 5 kartu kuning saja.